Selamat pagi pemirsa UGTV dan peserta temu ilmiah IPLBI ke-9 dengan tema Strategi Pengembangan Wilayah Perkotaan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. Kita sekarang memasuki acara plenary session beserta 4 keynote speaker. Acara ini dilaksanakan secara live melalui UGTV di channel 32 UAF TV Digital, channel 54 UAF TV Analog, dan live streaming melalui www.tv-gunadarma SCID dan www.UGTV.co.id. Baik, kita mulai saja. Di samping saya sudah ada 4 narasumber dari masing-masing perwakilan universitas. Saya sapa satu persatu. Di samping saya ini sahabat lama saya, Dr. Inyoman Teguh Prasida dari Universitas Pancasila. Selamat pagi, Pak. Pagi. Kemudian di samping Pak Nyoman ada Ibu Profesor Dr. Ing Urasiaan dari Universitas Kristen Indonesia. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Kemudian yang ketiga ada Ibu Profesor Dr. Nani Widayati Priyomarsono dari Universitas Tarumanegara. Selamat pagi, Prof. Dan yang terakhir rekan saya Bapak Dr. Surya Gitarigan dari Universitas Pembangunan Jaya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya. Jadi untuk segmen pertama ini, kita akan menyajikan atau mendengarkan paparan dari Profesor Nani. Tapi sebelumnya saya akan sampaikan dulu CV singkat beliau. Jadi sebagai keynote speaker pertama, Profesor Dr. Insinyur Nani Widayati Priyomarsono MT, lahir di Solo 24 Agustus tahun 57, lulus sarjana arsitektur Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 83, memperoleh gelar Magister Arsitektur pada program Pascasarjana UGM tahun 93, menyelesaikan program Doktor Arkeologi di Fakultas Ilmu Budaya UI tahun 2002 dan gelar doktor kedua yaitu Doktor Arsitektur dari Universitas Indonesia tahun 2015. Prof. Nani adalah dosen tetap di Universitas Tarumanegara sejak tahun 1984. Saat ini menjabat Kaprodi Magister Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tarumanegara. Pada tahun 1996, beliau mendirikan Center for Architecture and Conservation yang bergerak di bidang pelestarian bangunan, kawasan yang berkaitan dengan masalah sosial dan budaya. Prof. Nani saat ini terlibat banyak penelitian-penelitian di bidang preservasi, konservasi, dan revitalisasi. Beliau juga mengarang buku, di antaranya yang terakhir adalah Juwana Mutiara Pesisir Utara Jawa, Arsitektur Lasem yang Berjaya, dan kawasan permukiman saudagar batik Laweyan di Surakarta. Demikian kira-kira CV singkat dari Prof. Nani. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung saja mendengarkan paparan dari Prof. Nani. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya sebagai salah satu keynote akan membacakan tentang mengkritisi tentang pengembangan sebuah kota dan dampak positifnya terhadap revitalisasi kawasan lama yang berdampak positif terhadap pengembangan sebuah kota.
dasar pemikiran saya ketika mengkritisi ini adalah dari teorinya Gallian dan Eichner yang mengatakan bahwa keberadaan satu kota itu tergantung dari bagaimana masyarakat atau penduduk yang ada di dalamnya itu menyikapinya. Kemudian yang berikutnya, sedang kota sendiri kadang-kadang berkembang secara sporadis karena tidak terkendali dengan adanya masukan-masukan dari berbagai unsur yang berada di sekitarnya. Dari sini saya memulai bahasan saya mengenai masyarakat yang paling kecil, yaitu di dalam tatanan sebuah keluarga. Jadi dari kelompok keluarga-keluarga yang ada, dari kelompok-kelompok keluarga yang ada, itu akhirnya membentuk satu keluarga besar satu sama lainnya. Kok jadi ini? Keluarga besar satu sama lainnya bergabung dengan hubungan perkawinan dan sebagainya, akhirnya membentuk keluarga besar lagi dan akhirnya membentuk sebuah lingkungan, yang lingkungan itu menjadi lingkungan yang besar dan akhirnya lingkungan itu membentuk satu kawasan dan kawasan akhirnya membentuk sebuah kota karena di situ sudah dilengkapi dengan berbagai macam perangkatnya yang ada. Kemudian di sini bagaimana kota terbentuk, akhirnya terjadilah satu pengembangan yang besar sekali. Ini adalah beberapa contoh dari gambaran kota dilihat dari atas bukit di kota Baku. Ini dari sebelang Danau Kaspianya yang secara terstruktur pada awalnya kota itu terbentuk dengan sangat baik. Akan tetapi dengan perkembangan penduduk dan juga adanya imigrasi dari desa ke kota menjadikan kota menjadi tidak terkendali cara berkembangnya begitu. Nah, kemudian ini contoh bagaimana kita melihat satu kawasan kota, dulunya desa Prambanan dan akhirnya menjadi sebuah kota apabila dilihat dari bukit di Ratu Baka. Ini perkembangannya begini dan ini akhirnya perkembangan kota itu bisa menjadi banyak sekali hal yang tersusupkan begitu, lahan-lahan yang kosong yang dipenuhi dengan keluarga-keluarga tadi yang akhirnya membentuk lingkungan-lingkungan yang menjadikan kawasan menjadi sangat sporadis. Ini contohnya adalah di Bandung ya, awalnya adalah center city-nya adalah Gedung Sate, kemudian dikelilingi oleh rumah-rumah besar Belanda dan sekelilingnya lagi adalah rumah-rumah sederhana yang sekarang akhirnya keseluruhan dari kawasan ini menjadi pengembangan dari kota Bandung menjadi kota yang sudah sangat besar. Kemudian ini adalah contoh lain, yaitu bagaimana kampung atau desa yang akhirnya menjadi satu kampung kota, yaitu ini biasanya terjadi dari perkampungan kerajaan yang sekarang menjadi kampung kota, karena dulu diawali dengan pusatnya adalah para Bekel, kemudian para Magersari dan sebagainya. Kemudian ini adalah contoh lain dari perubahan dari kampung atau desa menjadi kampung kota juga. Ini adalah di kawasan Laweyan. Bagaimana dia tanpa disadari sudah bisa membentuk layer-layer kota, yaitu antara layer pengusaha besar, layer pengusaha sedang, dan kemudian layer para pekerja pabriknya. Kemudian ini adalah contoh lain, yaitu dari kampung menjadi kampung kota dan akhirnya menjadi kota besar, yaitu di daerah Parakan yang tadinya itu kelompok dari desa-desa yang menyatu menjadi satu kesatuan dan akhirnya menjadi sebuah kota. Demikian juga pada era Belanda dia langsung membentuk kota itu sendiri.
dan sangat rigid karena kota itu sudah langsung dibatasi dengan adanya benteng. Nah, kemudian dari situ, dari beberapa contoh tadi, ternyata ada 3 hal pokok yang menyebabkan pertumbuhan kota itu, yaitu yang pertama adalah pertambahan penduduk kota secara alami, kemudian perpindahan penduduk dari desa ke kota, dan yang ketiga adalah perubahan ciri dari desa menjadi kota. Jadi desa itu berkembang dengan sendirinya yang akhirnya menjadi sebuah kota. Ini adalah beberapa contoh lain juga. Jadi bagaimana Parthenon yang bergeser atau berubah dari awal ketika menjadi bergeser kepada masa Renaissance. Kemudian terjadi pergeseran lagi pada era Romawi, di mana terjadi perubahan, mengalami deformasi, dan kemudian ketika Islam masuk, kota menjadi berubah sama sekali, menjadi mempunyai ciri jaring laba-laba dengan pola sendiri juga. Kemudian yang berikutnya adalah, pertanyaannya adalah kota mau diapakan? Apakah dikembangkan? Kalau mau dikembangkan ke arah mana? Kemudian kalau revitalisasi bagian kota yang mana? Kemudian kalau mau dipindahkan kemana? Dan apa alasannya? Dan ternyata salah satu pilihannya adalah revitalisasi. Kenapa dia menjadi pilihan? Nah, ini adalah strateginya, karena banyak sekali kantong-kantong kota yang sebetulnya itu merupakan kantong bersejarah yang lama-kelamaan ditinggalkan, sehingga mereka menjadi ruang-ruang kosong dan akhirnya kawasan menjadi rusak. Nah, kalau kawasan tersebut direvitalisasi, maka akan terjadi kota yang tadinya mati akan menjadi hidup kembali. Kemudian bisa menopang perekonomian kota. Kenapa demikian? Karena pasti kegiatan kreatif dari masyarakatnya akan berkembang. Kemudian terjadi interaksi sosial yang berskala internasional, karena pasti kawasan itu menjadi kawasan tujuan wisata. Kemudian ekonomi kreatif terhadap masyarakat lokal dan para pendatang itu pasti akan berkembang dengan sendirinya, dan akhirnya kawasan tersebut tidak membebani kota, tetapi bahkan justru memberikan kontribusi positif terhadap kota tersebut. Sehingga kota tidak perlu harus bermekaran kemana-mana secara berlebihan. Ini contohnya, misalnya ini adalah kota tua Jakarta. Bagaimana kalau kota ini dikelola, bisa sekian banyak masyarakat bisa kembali lagi berkontribusi di sana, sehingga pusat kota Jakarta tidak terlalu terbebani. Kemudian bagaimana kota Paris yang dengan kesepakatan dunia dia dijadikan satu kota heritage, kemudian pengembangan kota berikutnya adalah di sebelahnya, yaitu di La Défense. Kemudian di Baku itu sangat jelas sekali bagaimana kota lamanya dan bagaimana kota barunya yang berjejeran, dan itu saling memberikan kontribusi sehingga pemekaran kota bisa dapat diarahkan dan ekonomi dari kawasan tersebut bisa merata. Kemudian ini Istanbul, bagaimana Istanbul menjadi kota tujuan wisata dunia yang perkembangannya ke arah lingkar pemintakatan 2, pemintakatan 3, pemintakatan 4-nya juga diatur dengan sangat rapih. Nah, kira-kira demikian ulasan dari saya pagi ini. Semoga bisa memberikan manfaat di dalam acara seminar hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Ya, terima kasih Prof. Nani. Jadi tadi Prof. Nani sudah memberikan gambaran tentang proses awal terbentuknya sebuah kota, kemudian berkembang, kemudian kota tadi menjadi kota lama, muncul kota baru, dan bagaimana sebuah kota lama dan kota baru bisa hidup berdampingan ya dengan baik.
kita sudah banyak contoh-contoh di belahan dunia negara-negara maju bagaimana keberhasilan kota baru dan kota lama bisa hidup berdampingan. Baik, kita masuk ke tanggapan sekarang. Jadi saya mungkin akan pertama mungkin Prof Uras dulu, kira-kira untuk memberikan tanggapan. Silakan Prof. Terima kasih. Di sini kita mempelajari dari Prof Nani, Ya. bagaimana terbentuknya kota dari keluarga-keluarga kecil, terutama desa dulu. Kemudian dari keluarga kecil ini membentuk keluarga besar, sehingga meningkat ada strata di dalamnya, saling berhubungan. Dan inilah yang akan menjadi dasar dari Prof Nanin melihat kota. Kota itu arah perkembangannya ada level 1, 2, 3 dengan caranya sendiri, bisa berderet, bisa juga sentral, memusat. Dan ini yang diperhatikan oleh Prof Nanin dengan sangat seksama. Terima kasih. Itu memberikan kita pandangan juga bagaimana kota-kota dunia sudah memperhatikan atau dengan sendirinya cara berkembang yang tidak semeraut barangkali seperti Jakarta, tapi ada arahnya, arah memusatkah atau berdampingan, dan ini yang terlihat oleh beliau. Dan kemudian kita melihat juga bagaimana sifat-sifat kota itu jadi terbentuk. Melihatnya dari Prambanan kelihatannya juga bisa mengarah demikian, tetapi tidak semua kota di Indonesia mengambil cara tersebut. Dan kota Bandung kelihatannya juga seperti memusat dengan gedung satenya. Dan inilah yang kita lihat bahwa perkembangan itu bisa dibuat terarah gitu ya. Nah, bisa menjadi contoh buat daerah lainnya. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin Pak Surya ada tambahan untuk tanggapan. Baik, terima kasih. Dari saya ada 2 poin ya yang menarik dari paparan Prof Nanik. Yang pertama, bagaimana kota itu dari awal ya sudah terjadi perbedaan segregasi ya berdasarkan sosial ekonomi, dan itu nanti menarik ya kalau kita melihat nanti ke depannya perubahannya gitu ya. Nah, yang kedua saya juga melihat karena kota itu sendiri berubah dari sisi politik maupun ekonomi. Kadang-kadang kota itu punya 2 pusat kota gitu. Jadi kota baru sama kota lama, dan ini sebenarnya ini menjadi potensi yang besar bagi kota-kota yang punya kota baru, ya dia punya pusat kota yang baru dan punya kota lamanya gitu. Dan seperti tadi Prof Nanik sudah kasih contoh ya, banyak kota-kota ini ketika kota lamanya direvitalisasi itu menjadi destinasi wisata kota yang menarik, dan itu saya pikir yang juga dilakukan di kota-kota kita ya, Jakarta, Semarang dengan potensinya. Dari saya seperti itu Pak, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Surya. Dari saya ini ada sedikit pertanyaan nih Prof Nani nih. Jadi bagaimana pendapat Ibu tentang kota baru yang sengaja dibuat oleh pemerintah? Seperti kita tahu kan bahwa sekarang pemerintah membuat kota baru yang sebenarnya kalau dilihat dari sejarah tidak memiliki akar sejarah dan budaya yang kuat di masyarakat setempat, sehingga dalam tanda kutip tidak diterima oleh masyarakat lokal. Misalnya nih ya, saya 3 tahun yang lalu dengan Pak Nyoman ke Maluku Utara, itu kan ibu kota awalnya Ternate. Kemudian pemerintah membuat kota baru Sofifi, baru sama sekali dengan master plan baru tanpa ada landasan historis, ya kan? Ya memang kemudian kantor-kantor Pemda ke sana, tapi masyarakat enggan untuk pindah ke sana sebagai ibu kota baru. Nah, ini kira-kira tanggapan atau pendapat Prof Nani bagaimana ini dalam menanggapi isu-isu seperti ini? Jadi begini Pak, kita harus membedakan pemindahan kota baru itu apakah benar kotanya dipindahkan atau sebetulnya pusat pemerintahannya yang dipindahkan. Jadi kalau pusat pemerintahannya yang dipindahkan boleh dikatakan itu sebuah civic center.
di mana di dalamnya adalah supaya memudahkan di dalam mengorganize pemerintahan, dikelompokkan menjadi satu, begitu. Tetapi di sini memang tidak kalau memang itu hanya untuk pusat pemerintahan, tidak perlu ada nilai kesejarahan awal, karena ini kan membentuk sejarah baru, begitu. Akan tetapi kalau memang moving dari sebuah kota tidak hanya pusat pemerintahannya, tetapi juga penduduknya, misalnya ada sekolahnya dan sebagainya, itu yang perlu dipikirkan. Bagaimana akar budaya dari yang lama ini harus yang dipindahkan. Sebagai contoh, misalnya kita tidak usah membikinkan satu contoh yang besar sekali, tapi kita contoh kecil aja desa yang berada di Ciptagelar, yang dulunya itu di Ciptagelar itu kan ada tradisi yang setiap sekian lama kalau mendapatkan wangsit, katanya begitu ya, Abah Anomnya bisa memindahkan dari Ciptarasa ke Ciptagelar. Itu keseluruhannya, Pak, sehingga akar budaya itu dibawa kemana-mana. Jadi masyarakat yang berada di dalamnya, generasi berikut-berikutnya, mereka tetap paham terhadap akar budaya itu. Akar budaya nenek moyangnya, begitu. Nah, kalau yang tadi dibilang kotak benar-benar dicomot, dipindahkan tanpa ada linkitnya, ya dia akan membentuk satu bentukan kesejarahan baru. Karena kan orang yang berada di situ pasti kan dengan berbagai multi ras, multi apapun. Nah, itu yang sering sekali para budayawan dan para orang yang bergerak di bidang budaya dan sosial mempertanyakan bagaimana linkitnya budaya dari satu wilayah kepada wilayah yang lain itu. Sama seperti yang di Maluku Utara itu. Makanya yang di Maluku Utara dipertanyakan apakah itu sebenarnya konsep awalnya civic center ataukah memang kota yang dipindahkan. Kira-kira demikian, Pak. Ya, terima kasih. Kemudian yang kedua, Bu, jadi ada sebuah anggapan suatu wilayah itu, tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada proses kota itu bisa memang suatu proses dari yang tadinya bukan kota, biasanya rural, kemudian menjadi kota. Nah, ini sekarang kan nggak hanya Indonesia sebenarnya, di dunia ini sekarang yang namanya urbanisasi dalam artian bukan perpindahan dari luar kota menjadi ke kota, bukan, tapi perubahan dari rural menjadi kota. Ini kan menjadi sebuah fenomena di semua negara, terutama negara berkembang, ya kan? Desa-desa bergerak karena ada konotasi bahwa desa itu tidak maju atau kurang berhasil, tidak berhasil. Nah, untuk berhasil harus jadi kota. Nah, ini tren menjadi kota, itu kan, itu kalau semua desa menjadi kota, itu kan juga tidak baik, gitu ya, Bu ya. Nah, ini kira-kira pendapat Ibu bagaimana? Iya, Pak. Memang faktanya sekarang itu yang terjadi, Pak. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena masyarakat desa itu sudah lama sekali tidak pernah ada satu euforia bahwa bertani itu adalah sesuatu yang indah. Bertani itu adalah satu prestis, bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak misalnya. Nah, gerakan-gerakan penyuluhan tentang itu sudah lama sepertinya tertinggalkan begitu, Pak. Sehingga tren yang masuk adalah nggak keren kalau tidak menjadi pemuda kota. Sampai dengan banyak sekali ketika euforia itu terjadi, itu banyak sekali para pemuda-pemuda yang memaksa orang tuanya menjual sawahnya untuk membeli sepeda motor yang fungsinya hanya dipakai sebagai ojek. Yang sebetulnya itu sangat tidak reasonable gitu. Tetapi karena euforia kota lebih besar gerakannya, sehingga itulah yang terjadi. Makanya sekarang ini sebetulnya sudah menunai dampak, Pak. Banyak sekali para pendatang yang dulunya ke kota besar sebagai buruh dan sebagainya, yang ketika itu dianggap lebih prestis, ketika semua gerakan di dalam kota
hancur ya dalam tanda petik. Mereka untuk balik ke desa sudah tidak punya lahan. Mereka untuk balik ke desa sudah tidak punya rumah, tidak punya kebun. Maka mereka menjadi homeless di dalam kota dan membebani kota itu. Dan euforia itu memang tidak hanya di Indonesia ya, di mana-mana memang banyak sekali. Nah, untuk mengembalikan supaya tidak menjadi yang demikian, itu perlu kos perasaan yang besar sekali, Pak. Karena kan perlu ada pendampingan, perlu memulai dari awal lagi. Kira-kira demikian. Iya. Ya. Jadi itu memang fenomena yang hampir terjadi seluruh dunia ya, Bu. Iya, betul, Pak. Seperti itu ya. Iya, betul. Baik, terima kasih Prof. Nani atas paparan dan penjelasannya di segmen pertama ini. Para pemirsa, demikian segmen pertama dari plenary session Temu Ilmiah IPLBI. Kami ingatkan bagi peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan dapat menggunakan fasilitas chat di Zoom untuk nanti kami kumpulkan di segmen terakhir untuk bisa dimasukkan dalam sesi tanya jawab. Kita jeda dulu sejenak untuk dilanjutkan nanti di segmen kedua dengan pembicara Prof. Uras. Demikian, tetaplah bersama kami. Pemirsa UGTV dan peserta Temu Ilmiah IPLBI, kita kembali lagi ke plenary session segmen yang kedua. Kali ini kita beri kesempatan kepada Prof. Uras untuk menyampaikan paparannya. Tapi sebelum itu izinkan saya membacakan CV singkat beliau. Sebagai keynote speaker 2, nama lengkap Profesor Dr. Ing Uras Siahaan Lik Rer Rek. Pendidikan formal S1 Arsitektur ITB. Lulus tahun 1974, kemudian S2 Master of Science Perencanaan Wilayah Kota Karlsruhe Institut Teknologi di Jerman tahun 1985 dan S3 Doktor Perencanaan Kota dan Wilayah Teknis Universitas Berlin, Jerman, lulus tahun 1991. Prof. Uras adalah guru besar di bidang arsitektur, perencanaan kota dan wilayah di Universitas Kristen Indonesia. Juga sekarang menjabat Ketua Program Studi Magister Arsitektur, Program Pasca Sarjana di UKI. Juga sebagai Koordinator dan Kepala Lab Perencanaan Kota dan Permukiman, serta Dewan Guru Besar dan Dewan Etik Universitas Kristen Indonesia. Saat ini beliau menjadi koordinator SURED, Sustainable Resource Development Alumni Jerman untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan sebagai penggiat Green Architecture and Workshop dari 11 universitas di Jakarta dan sekitarnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai CV singkat dari Prof. Uras. Untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan Prof. Uras untuk menyampaikan paparannya. Silakan, Bu. Terima kasih. Saya melihat kota-kota di Indonesia itu kebanyakan di pantai dan sangat rentan dengan bencana alam, kena naiknya air laut, dan kemudian tsunami, dan banjir, dan berbagai masalah. Di sini sebelah kanan kita lihat adalah Banda Aceh waktu tsunami yang 2004, dan kemudian di kiri ini adalah Muara Baru, Jakarta, dan Jakarta di tengah di sebelah kanan yang di Jakarta Pusat. Kemudian kerentanan ini ya, bisa juga dilihat masjid yang di Jakarta Utara sudah menjadi kawasan air semuanya karena naiknya air laut.
Dan kemudian sebelah kanan itu yang Banda Aceh juga ya. Percepatan kenaikan permukaan air laut menjadikan pemanasan global satu-satunya ancaman kawasan pesisir. Dan Indonesia dengan 17.000 pulau terancam semuanya dari hal ini. Ditambah lagi kerentanan akibat intrusi air laut. Kota-kota besar Banda Aceh, Padang, Jakarta, Denpasar, Samarinda, Makassar, Kendari, Paul, dan Manado misalnya. Dan ini model dari bagaimana air laut bisa masuk ke darat. Selain air dari darat ke arah laut. Intrusi air laut ini berdampak misalnya sampai ke Monas, kata orangnya. Dan ini usaha untuk menahan intrusi dan semua gelombang laut di pesisir pantai utara Jakarta. Kita melihat lagi lanjutannya adalah di utara Jakarta adanya Kepulauan Seribu. Saya mengira tadinya jauh ya, itu pulau-pulau buatan itu ternyata maaf ya, ini ternyata hanya sedikit diambil. Daerah utara Jakarta itu hanya di bawah nih kapal laut ini. Jadi yang lain ini pulau-pulau ini, Pulau Tidung dan Pulau Air, kami melakukan penelitian ke sana, bagaimana kehidupan di sana. Dan kemudian bahwa Pulau Tidung misalnya 15 cm per tahun dia seperti tenggelam. Lalu kemudian abrasi. Itu semua masalah-masalah kita. Lalu bagaimanakah pembangunan berkelanjutan tersebut? Kita melihat bahwa itu mandiri. Itulah perlunya dengan keberlanjutan tersebut. Lalu pengembangan sumber daya alam, energi, perlindungan terhadap anak, ini yang saya tambahkan, karena udah cita-cita dari seluruh kota-kota di Indonesia harus memperhatikan hal ini. Mengapa saya sebutkan kemandirian? Karena pulau-pulau itu sulit sekali dihubungi, jadi sebetulnya mereka harus bisa mandiri dalam hal energi, sumber daya air, dan sebagainya. Dan 5 energi terbarukan yang bisa dihasilkan dari setiap pulau itu adalah seperti ini: pasang surut, arus laut, sumber daya gelombang laut, angin laut, dan matahari. Semuanya punya potensi ini, tapi tidak satupun mengembangkannya atau cuma sebagian kecil dikembangkan. Untuk Pulau Tidung misalnya hanya sedikit dengan sumber daya matahari dan angin laut. Sumber daya matahari ini potensinya cukup bagus dengan peluang-peluangnya, kelemahannya ada, tapi ancamannya juga ada, risiko dari gempa bumi. Seperti di Indonesia ada berapa kali ya? 50 kali minimal per tahun terjadi gempa bumi. Maaf, gambarnya hilang. Lalu kemudian saya melihat juga bahwa sumber daya angin pasang surut dengan penelitian yang sudah dilakukan betulnya punya potensi. Tidak harus tergantung Jakarta. Untuk Pulau Tidung sangat tergantung dengan Jakarta. Dan saya melihat juga potensi ini bahwa pemerintah juga memulai dengan masalah RPTRA, ruang terbuka hijau, yang diharapkan bisa mengatasi masalah paru-paru kota. Dan manfaat dari energi matahari misalnya bisa digunakan untuk perumahan, untuk listrik, untuk industri rumah tangga, dan kemudian bisa juga untuk industri produksi ikan, pengeringan, dan sebagainya. Ini yang kemudian kita melihat juga bahwa adanya RPTRA yang diharapkan bisa menanggulangi juga kebutuhan dari kemandirian dari sebuah kota. Kita tidak hanya melihat keadaan fisik, tapi sosialnya juga. Dan masalah anak juga menjadi masalah perhatian untuk seluruh Indonesia dan dicanangkan untuk tiap kota. Tapi untuk Pulau Tidung yang kami teliti, hal ini nggak ada sama sekali atau hanya diperhatikan ketersediaan dari RPTRA tersebut. Dan masalah prinsip misalnya hak anak, terus kemudian
penyamaan pendidikan, sehingga mereka juga merindukan. Dari pertanyaan-pertanyaan yang kami dapat, jawabannya mereka ingin sekali sekolahnya di Jakarta saja, karena di daerah mereka pendidikannya kurang bisa meyakinkan bisa bersaing dengan orang di kota. Dan kemudian kami melihat bahwa RPTRA yang dibuat mirip seperti yang di Jakarta, tidak menonjolkan atau tidak memberikan ciri apa yang dibutuhkan oleh anak-anak di pulau. Sehingga lahan-lahan terbuka yang diadakan itu yang katanya paru-paru kota, tapi sebetulnya ruang terbuka untuk bermain anak, pelataran diperkeras dan sebagainya. Lalu prinsip pembangunan ini juga kita melihat bahwa adanya ancaman abrasi dan sebagainya yang kita lihat di pulau tersebut. Kita harus memperhatikan tata guna lahannya. Mungkin tidak 30% lagi ruang terbuka hijau-hijau, tapi malah 70%. Dan ini yang harus diperhatikan, diawasi dengan sanksi-sanksi yang belum ada disebutkan dalam peraturan mereka. Lalu apa yang terjadi di Jakarta Utara, daerah Muara Baru yang sangat rentan, 4,6 meter tinggi air itu akan sampai ke atap kalau banjir rob tidak ditangani dengan segera. Lalu kemudian fasilitas RPTRA yang disediakan seperti saya sebutkan, perkerasan, lampu, solar cell ada tapi hanya sedikit. Lalu kemudian ada rencana membuat penampungan air atau rainwater harvest. Dan kemudian ada optimalisasi RTH, ini 2013 atau 2014 sampai sekarang saya nggak melihat itu dilaksanakan. Lalu kemudian adanya penampungan air supaya kalau ada hujan tertampung, tapi ternyata seperti UKI pun punya lahan yang lumayan, harusnya bisa buat begini ya. Lalu apakah yang terjadi kalau misalnya kita mau menghindari banjir? Apakah harus membuat bangunan yang naik-naik ke atas begitu? Dengan tiang-tiangnya yang seperti panggung? Dan ini apakah tidak rentan dengan gempa? Yang masalah buat kita juga sehari-hari. Dan kemudian master plan dari RTH yang 30% itu disebutkan untuk tahun 2030. Dapatkah itu tercapai? Ini menjadi sebuah permasalahan juga. Kemudian kemungkinan pembangunan yang kita lihat, maaf tulisannya terlalu kecil ya, ini kita melihat juga ada gabungan dari peraturan dan kemungkinan yang akan terjadi penyediaan lahannya, dan kemudian juga kita harus memperhatikan RPTRA itu apakah bisa diperhatikan untuk standar layak kota anak. Ini yang menjadi sumber lahan sumber daya kota yang terbatas untuk energi, hemat energi, untuk kepulauan yang terpencil, dan kemudian standar kota layak anak untuk yang harus dipertegas. Ini menjadi perhatian juga buat kita. Terima kasih. Jadi memang faktor lingkungan menjadi isu yang tetap tidak bergeser ya. Dari sejak tahun 70-an sampai saat ini. Baik, menarik sekali presentasinya. Sekarang kita minta tanggapan dari Prof. Nani dulu. Kira-kira bagaimana, Prof? Terima kasih, Bapak. Prof. Uras sudah mengulas dengan sangat detail bahwa bagaimana kota-kota yang berada di Indonesia dan bahkan sebagian dunia itu memang berada di kepulauan-kepulauan dan juga di pinggiran pantai dan selalu mempunyai problem yang sama, yaitu adanya kenaikan air laut yang selalu begitu dan juga kepadatan penduduk yang tidak bisa teratasi yang masuk di dalam lingkungan itu yang menjadikan kawasan atau pulau-pulau itu menjadi
kumuh dalam tanda petik begitu ya. Dan juga ada satu yang sebetulnya penting juga Prof. Uras, yaitu adanya sampah. Penanggulangan sampah yang sampai sekarang belum bisa teratasi, di mana sampah-sampah yang dikumpulkan itu kalau hujan dan kemungkinan air laut naik, itu lari kemana-mana sampahnya itu, dan sampah itu bisa berada di satu pulau tersendiri, itu isinya sampah semua. Nah itu sampai sekarang belum bisa teratasi dengan sangat baik. Kemudian Prof. Uras juga tadi mengkritisi bahwa sebaiknya untuk perlu adanya kemandirian di dalam kelompok-kelompok per pulau itu, atau kepada kawasan-kawasan di sekitar pantai itu. Akan tetapi sebetulnya kalau di negara berkembang itu sangat berbeda perkembangannya dengan di negara maju. Karena apa? Ibu tadi memberikan contoh di Pulau Seribu, kendalanya adalah masalah pendidikan. Jadi dari pulau per pulau itu masih beberapa kesulitan tentang mencapai pendidikan, dan kemudian untuk mendapatkan kemandirian di dalam memanfaatkan potensi yang ada tanpa ada dukungan pendampingan yang terus-menerus, itu juga masih susah ya Bu ya sampai sekarang ini. Jadi walaupun pulau-pulau itu berdekatan dengan ibu kota misalnya begitu, itu perbedaannya juga sangat besar sekali. Dan kemudian sebetulnya pemerintah juga sudah memberikan satu solusi, yaitu dengan adanya di berbagai wilayah didirikan RPTRA begitu kan ya, dengan maksud untuk itu paru-paru kota dan juga untuk playlot anak-anak bisa bermain dengan bebas. Akan tetapi faktanya yang terjadi karena tidak ada pendampingan tadi, itu masalah sosial yang muncul, yaitu malah dipakai untuk nongkrong-nongkrong anak-anak mabuk, judi malam hari dan sebagainya. Hal-hal semacam itu memang sangat perlu pendampingan, karena faktor-faktor sosial yang berada di wilayah-wilayah, terutama wilayah menengah ke bawah, itu perlu sekali adanya pendampingan yang terus-menerus sampai sekarang ini. Dan tadi ada pesan moral dari Ibu Prof. Ras yang sangat baik sekali. Jadi perlu dipertegas aturan tentang kota yang ramah anak, yang aman terhadap para anak-anak. Itu sangat setuju sekali Prof. Itu memang penekanan itu sangat penting sekali. Terima kasih ya, dari saya kasih, itu. Ya. Prof. Nani. Mungkin Pak Nyoman bisa menambahkan untuk tanggapan paparan Prof. Uras tadi. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya, saya pikir penting sekali ya apa yang disampaikan materi oleh Prof. Uras ini ya, dan sangat aktual jika kita melihat isu pembangunan berkelanjutan dikaitkan dengan ancaman intrusi air laut dan kenaikan permukaan air laut yang beberapa bulan ini mengemuka kembali gitu ya. Nah, ini menjadi semakin menarik manakala materi Prof. Uras ini dikaitkan dengan persoalan apa yang dibutuhkan anak-anak sebenarnya ya. Jadi mengangkat kasus RPTRA di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu ya. Jadi mungkin sekedar menambahkan saja barangkali. Jadi RPTRA ini diharapkan dengan berbagai kondisi tersebut, bahwa RPTRA yang kita bangun ya termasuk di Kepulauan Seribu ini tidak sekedar menjadi satu tempat atau area rekreatif bagi anak-anak, namun juga dia harus bisa menjadi tempat atau berperan edukatif, membentuk kemandirian, membentuk kreativitas, membentuk sikap sosial yang positif itu barangkali ya. Dan pertama mesti cocok dengan tempat. Betul, karakteristik di laut, dengan di darat, darat lain. RPTRA di kepulauan ini, Ya. Prof. Ya. Nah, ini yang menarik juga dua hal yang mungkin peran RPTRA ya, sebagai mungkin ruang itu berperan memberikan edukasi, sekaligus dia sebagai tempat bagi anak-anak itu belajar mengenai lingkungan hidup ya. Jadi mereka dibangun kesadarannya, jadi ada mungkin simulasi-simulasi, terus kemudian penanaman pohon bakau, kemudian mereka memahami keterbatasan air bersih itu bagaimana sikapnya gitu ya untuk
mungkin Hemat air ya. hemat air dan lain-lain. Kemudian prinsip di Pulau Seribu itu hampir di semua pulau adalah persoalan sampah. Ya. Nah, Itu sehingga memang bagaimana masalah mereka. prinsip zero waste ini jadi dengan menggunakan 3R sekarang 5R konon gitu ya. Nah, ini ditanamkan sejak dini dan saya pikir RPTRA ini satu media ruang yang bisa tempat belajar sekaligus praktik gitu, Prof. Jadi ya termasuk juga satu lagi adalah persoalan kebencanaannya ya, ancaman jadi kebencanaan ini sudah di depan mata kita nih, ancaman untuk di pulau-pulau kita di pesisir utara Jawa. Artinya di situ juga pembelajaran edukasi mengenai mitigasi bencana. Ya. Nah, ini penting sekali nih ya. Setiap saat itu bisa terjadi peristiwa bencana. Nah, bagaimana sejak dini anak-anak itu bisa memahami dan bersikap. Saya pikir penting sekali materi yang disampaikan Prof. Uras. Saya sangat apresiasi. Terima kasih, Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Nyoman. Baik, jadi memang kita negara kepulauan ya. Kita negara kepulauan, kita harus bisa bersahabat dengan kondisi alam yang diberikan kepada kita semua. Di mana saat ini dari paparan Prof. Uras dan tanggapan dari narasumber yang lain, kita menjadi lebih mengerti betapa pentingnya suatu perencanaan perkotaan yang berbasis bencana. Ya. Yang berbasis bencana. Ini yang mungkin di tahun-tahun 70-an belum Belum muncul, terpikir. ya. Sekarang sudah menjadi kebutuhan dari kita semua. Baik, para pemirsa, demikian